Kemarin kan kita buatkan ini. Nah, ya terkadang itu yang aktif. Nah, ini yang aktifnya. Asli pasti ya itu yang Gitu. aktif. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini sahabat, alhamdulillah saya baru sampai ke Kampung Salacau, Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kebetulan sahabat, dari kampung halaman hujan sangat begitu lebat dan tentunya sangat begitu besar. Namun untuk di Kampung Salacau sahabat, alhamdulillah dari kemarin tidak adanya turun hujan, melainkan jalan yang saya lalui tentunya kering sahabat. Untuk saat ini saya baru sampai dari kampung halaman menuju ke Kampung Salacau ini kurang lebihnya ini tepat pukul 16.47 menit sahabat, hampir pukul 5 sore. Dan kebetulan hari ini di perkembangan hari ke-7 untuk progres pembangunan bedah rumahnya Teh Lia dan Kang Ode. Sangat begitu tidak terasa sahabat ya, dari semenjak perobohan hari Minggu tanggal 9 sahabat, dan sampai saat ini sudah tepung hari Minggu lagi, Masya Allah, Tabarakallah. Dan pengeluaran pun cukup lumayan luar biasa, akan tetapi intinya proyek ataupun progres pembangunan bedah rumahnya Kang Ode ini berjalan dengan lancar. Ya udah sahabat, kita gaskan menuju ke lokasi pembangunan. Suasana sore sahabat, alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kampung Salacau yang paling ujung di bagian Cianjur Utara sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Mudah-mudahan ya Allah, lelahku menjadi lelah untuk membantu keluarganya Teh Lia dan Kang Ode sahabat ya. Sangat benar-benar begitu tidak terasa dari semenjak waktu itu saya menginap di kawasan Desa Kubang ini. Dan Pak bentar Pak, dan sempat waktu itu saya sempat berputar-putar berkurang-kuriling dulu sahabat ya, sehingga akhirnya saya bisa menemui keluarganya Teh Lia, dan yang mana waktu itu Teh Lia sangat begitu kurang bercahaya sahabat pas waktu itu saya pertama kali jumpa sama Teh Lia. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sahabat, Teh Lia lebih bercahaya, lebih bersinar juga sahabat ya, dari mulai raut mukanya, dari mulai penampilannya gitu sahabat. Jadi alhamdulillah seiringnya waktu saya datang ke sini, alhamdulillah ada perubahan. Dan untuk Raya ya, sebagai anak yang pertama, alhamdulillah
kelihatan nampak cerah juga. Dan untuk Repa anak kedua alhamdulillah nampak kelihatan cerah. Dan untuk Elan anak yang ketiga juga sama. Masya Allah, tabarakallah. Dan pertama kali saya datang ke sini sahabat, akses jalan yang sering saya lalui ini sangat begitu semak belukar sahabat. Tidak kelihatan bebatuan yang seperti kayak begini. Namun alhamdulillah dengan inisiatif ataupun ide dari Kang Ode, ya Kang Ode membersihkan akses jalan ini. Mudah-mudahan sahabat di perkembangan hari ke-7 ini semakin banyak perubahan dari progres bedah rumahnya Kang Ode dan Telia ini. Jazakallahu khairun kasiron kepada Bapak Bayu Andika beserta keluarga. Jazakallahu khairun kasiron kepada Ibu Patibah yang dari Singapura. Jazakallahu khairan kasiran kepada seluruh donatur. Jazakallahu khairan kasiran donatur hamba Allah dalam negeri baik di luar negeri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu ladang pahala amal soleh di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innama amruhu izza arada say'an ayyakulalahu kun fayakun. Gak ada yang mustahil sahabat. Kalau Allah sudah mengizinkan untuk saya membantu keluarga-keluarga yang patut dibantu, insya Allah semua pasti akan dipermudah. Dan tentunya semua pasti ada jalannya. Dan kebetulan alhamdulillahirabbil alamin, saya sudah sampai ke progres pembangunan bedah rumahnya Kang Ode. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Insyaallah kalau memang ada salah satu milik rezeki untuk kita, kalau memang itu hak kita, insyaallah kita harus sabar, kita harus tawakal, insyaallah pasti bakalan indah pada waktunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Salam. Kang Ode, Kang Ode, di sini hujan nggak? Enggak. Kalau saya di Cikalong, pas menuju ke sini itu tadi teh datang dari rumah itu 1:30 Kang Ode. Saya tiba ke sini hampir pukul 5 sore. Karena hujan besar Kang Ode di sana. Oh, hujan kali tumpahnya. Hujan banget, lihat itu ini celana sama sepatu saya juga kotor. Di dia mah teu alodo, Pak. Alhamdulillah. Jadi dari kemarin tidak ada turun hujan kalau di sini Kang Ode. Masya Allah, gak apa-apalah. Salim dulu. Allahu Akbar. Udah mandi, Repa? Udah ya? Udah. Itu siapa? Masya Allah, itu ada Linda, ada Dadan, dan ada Raya sahabat tuh di bagian sebelah sana. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Masya Allah, sangat begitu kelihatan megah, cantik, dan gagah rumah barunya Telia dan Kang Ode ini. Masya Allah, donatur tidak sia-sia untuk membantu keluarga ini sahabat, insya Allah. Dan kebetulan ini Telianya tuh, wah, Telia sehat. Alhamdulillah. Ini Umi, Umi sehat. Alhamdulillah. Elan, salim dulu atuh. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Lihat Pak Im. Lihat Bapak Im. Ya udah. Kebetulan saya juga sama Pak Guru ikut sahabat tuh. Jadi agak sedikit shock katanya Pak Guru.
Takut disunat lagi. Kasihan Elan mah, padahal mah saya teh baik kan. Gak apa-apa, gak apa-apa Pak Guru. Elan takut katanya tuh. Nah, ini kebetulan untuk di hari ke-7 ini lagi pemasangan asbes kanopi depan sahabat nih. Nah seperti ini. Dan kebetulan untuk tiang rangka di sini ini untuk suhunan anak di bagian kamar utama. Dadan sehat? Sehat, Bapak sehat? Ini nanti dulu. Udah mandi apa belum? Belum. Emang Pak. Seharusnya mandi. Sekarang jam berapa? Udah tahu. Gak tahu. Harusnya tahu jam. Sekarang jam berapa? Hampir pukul 5 sore ya. Udah gak usah kotoran lagi. Harus cepat-cepat mandi ya. Tuh sahabat lihat. Wah, seperti kayak gini sahabat tuh. Nah, ya Allah, ya Allah. Tuh, ini dikerjakan oleh Mangkan sahabat ya. Dan saya harus benar-benar hati-hati untuk mengerjakan soal ini sahabat. Dan kebetulan ini ada lispangnya gak Kang Yadi, nanti untuk di bagian kanan kirinya tentunya pasti ada sahabat. Kalau tidak menggunakan lispang ya hasilnya gak bakalan gak bakalan sempurna gitu. Nah ini nih, aduh, Masya Allah. Mang Aceh, siapa Aceh? Ini kesini mah gak hujan, Dari tadi panas. Sekarang hujannya besar banget Aceh itu bukan main. Gede pokoknya Aceh. Apa-apa lah. Hah? Berkah itu hujan. Berkah harus semangat Kalau Aceh. kesini kan ya yang intinya kesini gak hujan sehingga kan pengerjaan pun agak sedikit cepat ya. Ya udah, Aceh saya ke situ dulu ya. Ya, siap. Kita lanjut ke bagian area belakang dulu sahabat. Wah, ada Kang Didi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat Kang? Alhamdulillah. Berapa ini Kang? Berapa persen pengajian sekarang? 50. 50? 50 lagi berarti ya? Siap Kang. Saya ke belakang dulu ya Kang Didi ya? Siap. Alhamdulillah. Kita lanjut dulu ke belakang. Wah, ini kita lagi pembuatan dapur kotor sahabat nih. Nah di sini nih. Assalamualaikum. Masya Allah. Kenapa itu? Bentar dulu, Bah. Bentar dulu, Bah. Ya. Ini bukan waktunya rebus, Bah. Ya. Ini bukan waktunya Abah jadi kuda lumping gini, mah, Bah. Cuman ada yang ada paku ini gitu, jadi ya. Tapi memang Niran selalu Apa? nggak boleh katanya. Siap lah. Kang Irwan sehat, Kang? Alhamdulillah Kang. Ya, syukurlah. Alhamdulillah sahabat nih. Wah, ini kebetulan ada Abah. Abah sehat? Alhamdulillah. Nah ini untuk dapur kotor sahabat nih. Kita langsung buatkan seperti kayak gini. Jadi di hari ke-7 ini ada beberapa yang baru. Dan untuk ampik nih di bagian atas sebelah sini. Jadi alhamdulillah sudah napak terpasang. Tinggal nanti ke sebelah sininya deh, ke sudutnya tuh. Insya Allah lah ya. Segini juga luas untuk dapur kotornya sahabat nih ya, insya Allah ya. Tuh luas sahabat, cukup lah. Nanti untuk di bagian area sebelah sana ataupun ke sebelah sini nanti kayak di mana sahabat untuk penyimpanan tungku hawunya ya. Terus kita masuk dulu ke bagian area dapur bersihnya. Wah, tuh mana ini Mang Aceh nih. Allahu Akbar. Terus ini alhamdulillah untuk pemelesteran semua sudah nampak selesai dikerjakan. Dan untuk lampu pun sudah nampak menyala untuk di bagian dapur. Alhamdulillah tinggal masuk ke pengajian dan nanti kita pemasangan keramik juga sahabat. Terus untuk di bagian ruang utama, nah untuk list semua ini nampak sudah terpasang, tinggal nanti kita kasih pengecatan. Terus untuk dari beberapa komponen GRC tinggal kita kasih pengomponan juga.
Terus untuk di bagian kamar yang kedua ini semua sudah nampak terpasangkan GRC-nya, dan untuk list juga sudah nampak dipasang, lampunya sudah menyala. Dan untuk di bagian sini ini tahap pengajian, alhamdulillah. Nah, seperti kayak begini sahabat tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Ini 7 hari pengerjaan sahabat nih. Tuh. Nah ini nih. Ini gimana Pak Guru nih? Penilaian aja deh dari Pak Guru nih. Luar biasa pokoknya kan. Luar biasa ini progresnya cepat. Yang kerjanya alhamdulillah ini udah profesional, mungkin yang kerjanya juga lumayan cepat ya. Cepat tapi itu ya bagus sih rumahnya. Saya ini kayaknya pengen nginep saya di sini kalau sudah beres. Pokoknya nanti kalau memang sudah beres Iya. total Pak Guru ya, kita coba deh ngaliwet di sini ya. Oke, siap ibu-ibu ya nantinya. Ibu ajak Bu Guru. Barang Bu Guru juga nanti saya ajak istri lagi ke Nah, sini. gitu ya, siap. Ya, nah inilah Pak Guru, memang rezeki kita tidak ada yang tahu. Iya, betul kan. Gaib lah rezeki Iya, itu. Datangnya kita gak ada yang tahu, perginya juga sama Pak Guru. Ya, dan inilah bukti kesabaran dan ketabahan dan ketawakalan seorang pengorban dari Dahlia. Tentunya ada jalan dari Iya, donatur juga. Dari Kang Yadi juga. Insya Allah lah Pak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Guru senang nggak? Luar biasa senangnya. Alhamdulillah. Terima kasih pokoknya mah kepada para donatur yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Betul. Terima kasih juga buat Kang Yadi yang jadi jalan ini syariat buat keluarganya Kang Ode dan Teh Lia yang alhamdulillah ini pembangunan luar biasa selama 7 hari ya Kang. 7 hari. Ini luar biasa, begitu maksimal menurut saya pribadi, dan Iya. alhamdulillah pekerja juga pada sehat ya, makanya saya doakan setiap hari Kang Yadi sehat, pekerja Amin. juga yang melakukan pekerjaannya sehat, termasuk juga para donatur yang sudah memberikan hartanya untuk keluarganya Kang Ode. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Masya Allah. Terima kasih Pak Ya, Guru. sama-sama Kang. Nampak seperti ini sahabat untuk di bagian area belakang sahabat ya. Alhamdulillahirabbil alamin sahabat. Dan untuk di bagian samping kanan sini ini nampak sudah teraci sahabat, jadi dari mulai atas sebelah sini sampai ke depan. Tapi kalau untuk di bagian paling belakang ini belum sahabat ya, masih selesainya pemeleseran kemarin sahabat. Dan kebetulan untuk di bagian area dapur kotor sahabat, insya Allah tentunya di sini juga ada pintu sahabat. Jadi melainkan ada pintu dari mulai dapur kotor masuk ke dapur bersih ya sahabat, dan untuk ke samping kirinya itu masuk ke area bagian toilet sahabat. Nah seperti ini sahabat, ini insya Allah cukup juga kalau segini untuk kalian nanti memasak ketika menggunakan tungku hawu dan kayu bakar sahabat tuh. Masya Allah. Dan kebetulan memang masih sedikit kurang cantik ataupun bagus sahabat ya, karena untuk di bagian lispang yang ini sahabat sekelilingnya ini belum dipasangkan, dikarenakan bahkan masih mengerjakan untuk kanopi depan sahabat nih ya, dari mulai bawah, dari mulai tiang sampai ke atap sahabat tuh. Masya Allah, tabarakallah.
Dan kebetulan memang pasir masih banyak ya, sesuai yang kemarin saya ceritakan bahwa untuk di bagian area sebelah sini nanti kita juga akan kasih peluran sahabat ya, kita akan kasih peluran biar nanti tidak sangat begitu terlihat ketika turun hujan. Ini tentunya pasti jeblok becek dikarenakan ini tanah merah sahabat nih. Nah, desain yang sering saya terapkan dari beberapa pembangunan progres bedah rumah sahabat ini sudah ada beberapa sahabat nih ya. Untuk dari bagian depan memang kita sengaja tidak dihilangkan biar ada salah satu ciri khas dari Cikalong Kulon Turunan Kidul, bahwa untuk kedepannya sahabat kalau memang tanahnya masih ada, tentunya kita buatkan teras dan ada kanopinya. Dan kebetulan memang kemarin pas program bedah rumah dari Kampung Cicongkok, yaitu rumahnya Pak Apud sahabat, dikarenakan tanahnya mentok ya, kita menggunakan kanopi gantung aja sahabat deh. Kita menggunakan dari coran, jadi gak ada tiangnya nih ya. Untuk kanopinya itu gak ada tiang seperti kayak begini. Dan kalau untuk yang ini alhamdulillah ini tentunya ada tiangnya juga. Dan nanti untuk di bagian area sebelah sini juga bakalan ditutup sahabat, karena memang gak bakalan bagus kelihatan itu ya. Ini masih berantakan, bekas-bekas potongan GRC dan ada beberapa puing-puing yang dari kayu, terus itu ada batu hebal juga sahabat. Nanti akan segera kita bereskan dan tentunya kita rapikan biar tidak berantakan ataupun acak-acakan seperti kayak begini. Nah, ini untuk bagian depannya sahabat tuh, mantap, Masya Allah. Ini untuk ruangan sahabat, ruangan utamanya ataupun ruangan tamunya ini luas sahabat ya. Ini luas dari mulai pintu depan sampai ke belakang, mentok ke tempat nanti masuk ke dapur bersih. Itu luas banget dengan ukuran kamar 2,5 kali 2,5. Bagian untuk dapur kotornya sahabat nih. Nah, ini untuk bagian dapur kotornya segini alhamdulillah. Ini tentunya luas sahabat tuh. Dan kebetulan untuk angin-anginnya ataupun lubang udaranya sahabat nih ya, sengaja dari mulai GRC kita kasih lubang seperti kayak gini tuh. Nah, ini sudah hampir selesai, tinggal kita ngasih atap nih. Nah, ini nih sahabat ya, seperti kayak gini tuh. Nanti untuk tungku hawunya mungkin ke sebelah sini aja deh sahabat nih ya, untuk tungku hawunya nanti biar nanti langsung uap ataupun asap dari kayu bakar bisa langsung keluar sahabat tuh. Insya Allah, tabarakallah. Dan untuk di bagian sini sahabat, ini untuk pintu. Nanti pintu ini kita rencananya kita buatkan setengah aja sahabat nih, biar langsung ada udara besar ya sahabat daripada pintu ini sahabat ya. Insya Allah lah, intinya aman, tidak ada seperti hewan gogok yang masuk, karena insya Allah nanti kita akan coba putar sahabat dengan menggunakan pagar dari bambu sahabat ya, insya Allah. Namun kita masih proses
pengerjaan sahabat. Walaupun ini sudah memasuki ke 75% sahabat. Nanti setelah ini semua selesai, terus pengacian pun lagi dikerjakan dan tentunya langsung sekalian masuk ke pengomponan sahabat. Nah seperti kayak gini ya untuk dapur kotornya tuh langsung saya buatkan sahabat nih. Dan rumah ini sangat begitu luas sekali sahabat. Ini dari ruang tamu kelihatan sahabat, dan ini untuk dari dapur bersihnya juga tuh. Ya seperti kayak begini sahabat, insya Allah. Inilah suasana proyek sahabat, alhamdulillah. Dan untuk di bagian toilet ini masih tahap pemelestaran dulu sahabat, walaupun untuk di bagian sini juga akan menggunakan keramik, dan untuk di bagian bawah tentunya sama, kita menggunakan keramik juga sahabat, insya Allah. Namun ini terlalu dalam, jadi kata Mang Aceh harus diplester dulu biar nanti seimbang ketika pemasangan keramik dindingnya sahabat nih. Dan untuk kloset juga belum dipasangkan, jadi nanti setelah benar-benar selesai barulah nanti kloset juga akan dipasangkan. Dan ini di sini ada glass box 4 sahabat, dan ada lubang udara juga ya, ada 3, 1, 2, 3. Cukuplah sahabat karena memang banyak udara masuk juga. Dan ini untuk di bagian sebelah sini memang sengaja sahabat ini dikasih lubang. Nah lubang ini untuk masuk ke para sahabat ya, takutnya ada apa-apa sahabat, jadi nanti masuknya lewat sini ya. Kalau dari bagian area toilet ini gak bakalan kelihatan tuh, dan tentunya gak bakalan menghalangi pemandangan tuh. Jadi kalau di bagian dapur kotor di sini agak sedikit kurang bagus sahabat nih, jelek kelihatannya tuh ya. Nah, kalau keinginan saya sih sahabat untuk meja kompornya ini bah, mohon maaf ini bah ya, ini untuk meja kompornya mau dibuatkan dari bata saja apa gimana bah? Ya gimana perintah aja. Ini meja biasa boleh. Mau dipakai itu di Ya kalau cuman bisa, ya mesti belanja lagi. Materialnya, keramiknya gitu. Iya, enggak maksudnya gak usah pakai keramik gitu bah, gitu maksudnya. Cuman ada aja penyimpanan untuk kompor gitu bah, gitu. Yang ini kan bawahnya udah di keramik, bawahnya gitu bah. Ya tapi kalau bagus ya gak apa-apa lah. Cuman sekarang juga udah memakan biaya cukup lumayan gitu Ya bah. kita bikin dari kayu aja yang lumayan bagus juga itu bisa. Nah sebenarnya saya keinginan seperti itu biar nanti bisa dipindah-pindah gitu bah. Bisa. Nanti kan kalau misalkannya untuk cuci ataupun mandi kan ada toilet. Nah nanti kalau untuk cuci piring biasanya tadinya kan ada di belakang. Nah itu jadi intinya kita udah sesuaikan dan kita buat aman juga dari pembangunan bedah rumah ini gitu bah. Ya terkadang kan kayak bah kalung itu kan jadi ini sayang kalau dipakai dapur, kalau bangsa mereka itu sayang katanya. Jadi ada asapnya itu jadi hitam ya, dimanfaatkan dapur kotor. Sekarang juga Ya sebenarnya begitu gitu ya, bah. ini jadi tempat tidur dia mau gitu. Gitu. Itu inisiatif Pak Kalung ya. Ya, jadi kalau pakai meja biasa yang bisa dipindah kan enak. Sama Ya. lagi ada tamu, ya terpaksa bisa di sini. Betul. Ya, sebenarnya keinginan saya juga sama, Bah. Ya. Kita menggunakan meja dari kayu aja, biar bisa dipindah-pindah gitu, Bah. Nanti bukannya apa-apa, tempatnya biar lebih luas gitu. Kalau ada selamatan, macam hajatan, kan bisa dikosongkan. Betul. Ya udah deh, kita buatkan dari kayu aja, Bah ya. Ya. Biar ininya luas loh, sahabat ya, Bah. Ya, Gimana, luas banget. Segini luas banget. Iya, Bah. Ya inilah, Bah ya. Ya. Ini program rumah berawal kayak kelihatan kecil, Bah. Ya. Tapi setelah jadi Ini perdana. ini besar ini. Perdana ya. Besar ini. Lebarnya gitu, lebarnya luar biasa. Dari mulai ruang tamu, dari mulai kamar, dari dapur bersih dan toilet juga ini, Bah. Sampai ke dapur kotor yang ini, Bah tuh. Ya dapur kotornya juga udah segitu. Belum apa-apa itu kan udah ya pakai diserut juga, kayu juga dirapiin juga. Betul. Jadi ya alhamdulillah gak bikin malu. Ya, intinya dana yang kita keluarkan berapa, Ya. intinya tersalurkan dengan benar aja, Bah. Nah. Ya tujuannya juga kan ke sini.
Jadi belum bisa memprediksi bahwa ini habis berapanya gitu, Bah. Ya intinya untuk Abah dan kawan-kawan, tentunya untuk pembayaran jangan sampai menunggak. Tapi enggak kan, Bah? Kalau masalah itu mah Abah mah gak dipikirin. Yang penting kita sukseskan komisi ini gitu, Kang Yadi. Yang penting ini gak tergantung lah. Insya Allah, Bah. Ini bakalan Tuntas selesai. sampai bubuk. Insya Allah, Kalau Bah. perlu, gitu. Ya udah, Bah. Abah mau kemana sekarang? Ini acian nih. Heeh. Bantuin ini ada sisa acian. Oh ya udah, coba. Dah. Kita langsung ke sini. Tadi disampaikan sama Bah Tatang. Jadi apa yang disampaikan sama Abah mengenai dari bagian dapur bersih memang seperti itu, sahabat. Jadi kita melihatnya itu untuk kedepannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Cikalong Kulon Turun dan Kidul, untuk tim yang bekerja sebagian memang sudah kembali ke base camp, dan kebetulan di sini hanya tersisa Abah Entang, sahabat nih. Karena di sini saya barusan agak sedikit gemeteran badan, tapi alhamdulillah tadi Kang Nanang sempat bawakan roti, sahabat, sehingga alhamdulillah saya bisa pulih kembali, sahabat ya. Dan ini nih Abah sama Kang Nanang, dan kebetulan sama Pak Guru sama Kang Dede Budiman juga memang belum pada pulang, karena saya penasaran ingin melihat suasana malamnya, sahabat, dan terang cahaya dari KWH barunya Kang Ode dan Teh Liah ini, sahabat nih. Nah, gimana Kang Ode? Pak. Juga bersih ya. Nah, betul Kang Ode. Nah, maksudnya begini Kang Ode, nanti kalau setelah Bantang dan kawan-kawan ada sisa-sisa puing yang seperti kayak begini gitu, bukannya saya mau nyuruh, bukan, cuman biar anak aja dilihatnya gitu Kang Ode. Langsung dibersihkan, tiap hari bersihkan, kotor lagi bersihkan lagi. Jadi biar ini Kang Ode sama Telia nanti biar terbiasa gitu. Jadi kalau ada rumah kotor tuh setelah benar-benar jadi bersihkan lagi gitu kan Kang Ode. Oke, Pak. Kang Ode mau milih kamar yang mana nih? Saya penasaran Kang Ode. Banyak raya. Kalau menurut saya pribadi ya Kang Ode lebih baik yang ini nih. Oh ya udah. Nah, ini lebih besar loh Kang Ode. Sengaja sebenarnya saya itu Kang Ode. Nanti Repa sama Raya di depan. Di depan. Biasa kalau anak gadis kan harus begitu Kang Ode. Pak, oke. Terus masuk lagi ke sini Kang Ode. Yuk ke sini dulu. Oh, kamar. Nah, gini Kang Ode nih. Tadi saya sempat berdiskusi sama Abah Entang. Tadinya untuk di bagian sini saya akan buatkan tempat kompor. Oh, iya. Nah, yang dari bata itu seperti kayak wastafel, cuman saya mau buatkan dari kayu saja biar nanti bisa dipindah-pindah ke sana ke sini. Nanti takutnya ini ada apa gitu, biar ini luasa aja ditanya sama Mbah Tatang nih. Sini. Nah, ini Abahnya ada nih. Jadi rencananya gini, kalau pakai meja gitu kan bisa dipindahin, kalau ada itu ada hadiah atau apa itu kan bisa dikosongkan. Oke lah. Kan di sini kan banyak juga warganya. Oke, Pak. Jadi sayang Bisa tempat. dipunah-pinahnya. Biar bisa dipindah-pindah nantinya Kang Ode. Oke, Belum tentu soalnya ini dipakai full tiap hari, karena Kang Ode kan kita buatkan ini. Nah, Ya terkadang itu yang aktif. ini yang aktifnya. Pasti ya itu yang aktif. Gitu. Ya, soalnya kalau menggunakan tiap hari kompor gas, Bah, ya saya agak sedikit gimana gitu kan. Kan kita ini lagi gini, tahun gini gitu kan. Ya, soalnya kan kalau habis, nah harus beli gas gitu. Kalau kayu bakar kan di sini gampang. Kang Ode tinggal naik ke atas ke bawah, udah cari kayu bakar, bisa tuh langsung masak nasi ataupun apa gitu. Tapi alhamdulillah Kang Yadi ya, kalau masalah pakai tungku hawu di sini nggak ada efek apa-apa. Soalnya ini pakai pintu juga di sini kan, jadi Betul. aman, nggak bakalan masuk gitu. Iya. Nanti kan di sini ada pintunya. Iya. Jadi kalau misalkannya Kang Ode sama Telia masak, insya Allah lah gak bakalan uap itu gak bakalan masuk ke dalam gitu Kang Ode. Nggak ada hitam lah inilah. Gitu. Gak bakalan hitam, Bah. Dan untuk lawang pintu sengaja saya buatkan setengah badan, biar nanti udara yang keluarnya itu lebih besar juga ke sini Kang Ode. Iya. Ya. Iya, Pak. Cuman begini ya Kang Ode, nanti setelah kami selesai di sini,
kalau memang Kang Ode kedepannya ada waktunya, ya kan? Nanti ada yang jemputlah ke sini. Kalau memang nanti program Abah Hentang sudah berjalan, ya mudah-mudahan sambil silaturahim aja. Oke. Kang Ode nanti di kesana. Kita ngopi di situ. Kita ngopi. Dan doain juga donasinya biar sama. Ya, birang bara lebih mah Kang Ode. Ya, doakan Bantangna ya. Amin. Karena open donasi untuk ke keluarga Kang Ode memang bukannya saya tutup gitu. Sudah saya tidak cantumkan lagi karena insya Allah ini juga sudah mencukupi Kang Ode. Ya, jadi open donasi yang saya buka untuk saat ini saya alihkan lagi kepada Bantang gitu. Ya, Kang Ode. Insya Allah ini sampai selamatan pun insya Allah pasti selesai. Itulah Kang Ode. Jadi nggak usah khawatir, aman. Pastilah. Iya. Coba ini nanti untuk tungkahunya mau di bagian sebelah mana, Bah? Ya kalau bisa sih sebelah agak mepet ke sebelah situ, sebelah kiri. Sebelah itu aja. Iya. Sesuai erang-erang itu. Ya kan angin-anginnya kan sebelah situ, jadi asapnya keluar langsung keluar. Jadi dari sini pakai lubang juga sebelah sini. Betul. Ya udah nanti dibolongin lagi, Bah. Ya. Jadi kan yang dibolonginnya itu baru yang ini ya, Bah ya. Nah, baru yang ini nih. Nanti di sebelah sini juga pakai. Nah ini buat masuk angin ke sini. Betul. Erang-erang langsung niup lagi ke situ. Betul. Ini cukup ya. Cukup. Ini udah besar juga Kang Ode. Ya. Untuk dari apa namanya tungku hawunya. Mana talianya sini atuh? Coba talia sini. Sengaja saya tuh belum kemana-mana. Coba sok talia. Pasakin air dong. Sini. Coba ini untuk dapurnya talia. Tunggu hawu. Ya. Gimana? Terima kasih. Senang nggak? Senang. Aduh. Ya, puas ya. Iya. Dengan program dari Cikalong Kulon Turunan Kidul ya, buat Teteh, buat Kang Ode. Ya insya Allah mudah-mudahan di kemudian hari suatu saat nanti kita bisa berkumpul lagi Iya. di Kampung Salacau ini ya. Dan mudah-mudahan Teteh sama Kang Ode beserta keluarga, bukannya kami mau dibalas jasa, bukan, tapi mudah-mudahan Teteh sama Kang Ode tidak bisa melupakan kepada kita semua. Siapa gitu. tahu ntar mah kapan-kapan Kang Ode yang menolong orang. Amin. Yang mampu menolong orang, mudah-mudahan saya doakan gitu lah. Amin. Amin, Bah. Meskipun punya cita-cita yang seperti itu, Kang Ode yang bisa menolong orang. Amin, Pak. Ya, begitu, Bah. Ya. Tapi Bah, Abah sini dulu, Bah. Sini, Bah. Nih, biarin ini ada salah kina oke, Bah. Ya. Tapi sekarang mah kelihatan taliah itu agak cerah sekarangnya. Mungkin Beda sama yang pertama kali saya jumpai, Bah. iya, agak gimana gitu ya. Nah, sekarang kan kalau pakai kerudung udah kelihatan tuh. Sok tanya aja sama Kang Ode. Ada ke perubahannya Kang Ode? Ya, ada dong. Ada dong. Ada pasti. Jelas ada. Kita Ya. kan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya setidaknya kita itu ya turutilah. Terima kasih. Nah, itu ya. Ada salahnya. Nggak bakalan sakit kepala enggak. Nah gitu dong, harus banyak senyum. Nah. Apalagi nanti kan ini sudah selesai, ini sudah pakai keramik udah deh. Mantap. Yang belum terbelanjakan itu Bah satu cat, Ya. itu belum. Terus pembayaran para pekerja dan tentunya sama selang Bah. Ini kira-kira selang berapa roll dari mulai atas ke sini? 100 meter, 100 meter. Satu roll. Beneran satu roll? Oh, satu roll Emak beli satu roll. cukup satu roll. Oh, berarti berarti udah ada penampungnya di Ulah atas. lembek itu Pak, beli ulah lembek itu kan. Jadi kobra aja, kobra hitam iya aja. tahu saya juga tahu insya Allah. Aja lah. Pakai ada tadi benang gitu. Kobra hitam. Kan gitu. Iya, jadi pengennya yang harga berapa tuh? Hah? Punya uang. Harus pakai besi kayaknya Jadi tuh. kemarin tawarin KWH juga agak punya uang. Gimana Kang Ode? Terserah Bapak. Iya, pokoknya kan saya sesuaikan dan yang berkualitas biar kepakainya juga kan bertahun-tahun. Bukan 1 bulan 2 bulan udah ada kendala. Enggak ada kata asal-asalan. Enggak ada. CTK Cikalong Kulon Turunan Kidul enggak ada asal-asalan. Enggak ada insya Allah lah. Nuhun pisan. Iya, doain aja pokoknya ya Kang Ode sama Telia. Sing sararukses keluarga Akang gitu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tur gitu sing sararukses gitu sing sarehat. Amin. Amin. Ya udah Telia, kita akan tutup dulu videonya. Insyaallah kita akan lanjut ke perkembangan hari ke-8
Dan yang mana nanti kita akan membacakan doa dulu di ruang utama rumah barunya Teh Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, sahabat semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita junjungkan ke junjungan Allah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semuanya, untuk di perkembangan hari ke-7, alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke 75%-an lah sahabat ya, karena untuk pemelesteran ini alhamdulillah sudah nampak dikerjakan. Dan untuk pengajian ada beberapa dari badan rumahnya Kang Ode dan Teh Lia ini sudah mulai dikerjakan. Dan untuk dapur kotor juga alhamdulillah tinggal pemasangan atap saja. Dan untuk bagian depan yaitu dari kanopi alhamdulillah hampir rampung juga. Dan mungkin makan setelah selesai dari sini langsung menyerut tataban ataupun papan yang nantinya akan dibuatkan lispang sahabat. Dan setelah itu saya kemarin sudah berbicara beberapa kali kepada Kang Ode. Saya menunggu salah satu seseorang yang bisa membuatkan pagar dari bambu sahabat. Namun untuk saat ini belum kunjung datang orangnya Kang Ode. Ya biar nanti saya tahu harganya berapa dan nanti saya buat laporan juga gitu loh Kang Ode. Ya nanti sekelilingnya kita pagar dengan bambu saja dan insya Allah nanti kita akan cat. Dan kebetulan Kang Ode begini ya, saya akan informasikan kepada Kang Ode dari semenjak pertama kali saya belanja, kurang lebihnya ini sudah memakan biaya sebesar 41.400 Kang Ode. Ya, tapi ini udah hampir full segitu juga. Belum saya belanja cat, habis dari belanja cat itu yaitu nanti untuk apa namanya selang air. Dua macam lagi. Nah begitu. Dan di hari ke-7 ini sahabat, alhamdulillah kalau saya belum pulang, kalau yang lain kan udah pada pulang, ini Abantang masih nungguin saya di sini. Dan tentunya sahabat ya, sekali lagi open donasi untuk progres bedah rumahnya Abantang saya buka sahabat ya. Jadi nomor via WhatsApp dan nomor rekening saya itu tercantum di dalam kolom deskripsi video ya. Jadi dari awal pun masih saya buka ya, masih saya buka sahabat, karena bukannya apa-apa, bukannya saya menutup open donasi kepada keluarganya Kang Ode dan Teh Lia, tapi saya jamin 100% insya Allah rumah ini bakalan selesai 100% sampai selamatannya. Itulah sahabat. Jadi tentunya dana yang ada saya sesuaikan. Jadi kalau memang sahabat dan para donatur semuanya ingin menyisipkan milik rezekinya, kita salurkan kepada keluarganya Abah Entang. Begitu ya. Kenapa jadi berbicara seperti kayak begini sama Teh Lia dan Kang Ode? Karena ini dengan ukuran dan jarak udah saya tentukan juga untuk progres bedah rumahnya Kang Ode dan Teh Lia. Kang Yadi nanti isi dalamannya gimana? Kang Yadi nanti untuk kasurnya gimana? Tenang aja. Ya, tenang aja. Gak bakalan saya berani bilang seperti kayak begini kalau saya belum dihubungi sama donatur. Itu ya. Cuma nanti pick dan dealnya itu pas waktu hari hanya. Ya Kang Ode? Iya. Surprise itu surprise. Surprise. Ya udah sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, seperti biasa kita akan tutup dengan doa yang sering saya bacakan, dan mudah-mudahan doa ini menjadikan salah satu doa keberkahan untuk kita semua. Dan terima kasih juga buat Bapak Bayu Andika beserta keluarga, dan terima kasih buat Ibu Fatimah yang dari Singapura. Terima kasih kepada seluruh donatur dari channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul, dan terima kasih untuk donatur hamba Allah luar negeri ataupun di dalam negeri. Saya ucapkan beribu-ribu banyak-banyak terima kasih. Kita berdoa dulu, Abah sama Teh Lia dan Kang Ode. Berdoa dimulai, berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ridhoka wa ijabata ala maulidu manja'an jamma ya'lamu khabaili sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil khurab wa tumda bil habaij wa tunaru bil rabaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu bi wazil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafashin bi adadi kulli ma'umillah barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli wa liwalidayya amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nih Kang Ode sama Telia ya, bukannya apa-apa. Kang Ode nanti harus benar-benar ucapkan terima kasih kepada Abah Entang ya. Sebenarnya bukannya apa-apa. Ketika saya membuka open donasi untuk pondok pesantren, saya alihkan kepada keluarganya Abah Entang. Tapi Abah Entang berbicara kepada saya, Kang Yadi, kalau bisa saya tengok deh dalam tayangan isi video keluarganya Telia yang lagi ngandung. Gimana kalau ke situ dulu? Oke, kata saya itu. Tapi saya tidak menggunakan uang donasi untuk ke progres bedah rumahnya Abah. Jadi uang donasi untuk ke progres bedah rumahnya Abah itu aman, 1.000 rupiah pun gak saya ganggu untuk ke progres pembangunan bedah rumahnya Kang Ode. Jadi Abah itu kalau bahasa Sunda mah ngelehan heula jang teteh jeung Kang Ode. Kayak lebih membutuhkan gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, anggap Bapak aja. Anggap we bapak ya. Anggap Bapak we. Nah, ya. Karena Abah juga lebih tua dari mereka, sahabat. Dengan syukur anu kuning ari bahagiana gitu. Nah, ya, baik. Nah ini teteh ya, bukannya apa-apa. Abah ini mengalah dulu buat teteh dan Kang Ode. Ya, uang udah ada masuk, kurang lebihnya 9 juta buat ke Bah Tatang. Tapi Abah itu dengan hati yang ikhlas mengalah dulu demi teteh sama Kang Ode gitu. Milik rezeki Abah gak bakalan kemana, insya Allah. Habis dari sini saya akan langsung lanjut ke Lebak Bitung. Jadi nanti saya akan liput kegiatan-kegiatan Abah Entang di semana saya meliput kegiatan teteh dan Kang Ode. Ya, jadi dari beberapa hari ini saya banyak begitu menjelaskan Kang Ode. Ya, dari mulai hari ini gitu kan, hari ke 1, kedua, ketiga saya memang orangnya sering ngoceh gitu. Saya tidak ngoceh, pasti banyak penonton yang kurang mengerti gitu loh. Ya makanya saya sering gitu, karena uang donasi itu rentang gitu loh, rentang dan rawan. Kita dipercaya sama orang itu susah, sedangkan kita di lapangan itu seperti kayak gimana ketika kita memegang uang donasi kita salurkan kepada orang yang sangat benar membutuhkan ataupun tepat sasaran gitu loh Kang Ode. Itu bagi saya pribadi itu dunia akhirat itu Kang Ode. Dimakan 1.000 rupiah pun kalau itu bukan milik dan hak saya itu gak tahu deh. Mungkin di dunia kita enak, ya kan? Apa yang kita bisa, apa yang kita mau dengan uang yang bukan milik kita, enak loh kita makan-makan, kita mau beli barang, tapi itu bukan hak kita. Enak kalau di dunia. Tapi kalau kita udah pulang, kembali ke tempat peristirahatan kita, di akhirat nanti, di alam barzah, nah di sana lah tanggung jawabnya itu berat. Saya gak mau gitu. Saya juga bukan orang baik, saya juga bukan orang yang alim, tapi insya Allah lah sedikit-sedikit saya ngerti. Ya, jadi bagaimana orang yang melihat dan kepribadian saya seperti kayak gimana, Kang Ade? Ya, jadi intinya ada beberapa hal yang pernah saya waktu itu saya ada di pondok pesantren Kang Ade. Kenapa? Saya bukan terdiri dari orang yang kaya raya. Almarhum bapak saya ataupun umi saya itu nggak bukan orang yang kalian kira saya orang kaya, saya orang banyak duit, saya punya sawah, saya punya pasir, enggak. Tapi dalam hati saya pendirian gitu. Pendirian saya pribadi ketika waktu saya masih bujang, tentunya saya gak bakalan selamanya saya itu sendirian. Pasti saya menikah dan jadi dua. Jadi kita berdua. Habis kita berdua, kalau kita dipercaya sama Allah, tentunya kita mempunyai keturunan jadi 3. Ada lagi dipercaya lagi jadi 4.
dipercaya lagi jadi 5 gitu loh. Nah itu makanya dengan perjalanan seperti kayak begini, saya dipercaya bertahun-tahun oleh donatur dan saya memegang uang amanah mau berapa juta, mau berapa juta. Nah itu tantangannya, dan tentunya pasti dunia akhirat itu yang saya pegang kan. Saya gak senang di dunia, enggak. Mungkin gak tahu sekarang, besok ataupun lusa saya meninggal dunia kan. Saya gak tahu kan. Ya, ketika cuman keinginan saya pribadi, siapa sih yang gak mau ketika kita meninggal di tanah suci ataupun di Mekah? Ya, semua orang pasti keinginan seperti kayak begitu. Tapi ada keinginan saya itu satu, Kang. Apa? Saya ingin meninggal ketika saya lagi membantu orang. Saya ingin jihad, lagi berbuat baik gitu. tuh. Contohnya gini, kalau saya hari ini nyawa saya harus diambil lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin posisi saya itu lagi ngebantu Talia dan Kang Ode. Ya, saya pengen jihad kan. Saya udah gak punya bapak, saya gak punya adik, saya gak punya kakak. Ya inilah sosok Abah Antang yang alhamdulillah sampai istri saya pun berani bercanda sama Abah, katanya terasa ke orang tua. Saya juga sama kan. Ya, di hari ke-7 ini bukannya saya gimana sahabat ya, tapi kita saling mengingatkan bahwa selama kita hidup itu hanya sementara aja sahabat. Ya, jadi uang, kendaraan, rumah bagus, ya kan, harta bana bukan segalanya. Tetap ketika kita pulang balik lagi ke Allah, berasal kita dari tanah, kita balik lagi ke tanah. Apa yang kita bawa selain kain dan kapan? Tentunya amal lah yang kita bawa. Itu ya Talia. Dan satu lagi buat teteh sama Akang, tolong setelah rumah ini benar-benar selesai, tetap jadi teteh yang dulu, jadi Akang yang dulu, jangan sampai berubah. Tingkatkan lagi, lebih semangat, tingkatkan lagi ibadahnya, tingkatkan lagi sosialnya, ya. Dan terima kasih juga buat pada Pak Guru dan Bu Guru. Terima kasih juga buat Kang Nanang. Tanpa mereka saya juga gak tahu bakalan ada di sini. Begitu Talia? Ya. Ya udah sahabat, saya akan langsung lanjut mundur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.